Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriano dengan nomor NIM 240508744047 dari kelas TE 2024B dan dari prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan memberikan informasi tentang apa saja plagiasi dalam karya ilmiah. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu kasus plagiarisme yang melibatkan Muhammad Juliansah, alumnus program doktoral Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STIE dan Institut Teknologi Bandung ITB. Apa sih yang diplagiat? Nah, yang diplagiat yaitu makalah yang dicurigai plagiasi. Muhammad Juliansah bersama rekan-rekannya Suhano Harso Supangkat, Yoga Priyana, dan Karmadi Matsuk menulis makalah berjudul 3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis yang dipublikasikan dalam konferensi Cybernetics dan Intelligent System IAAA pada tahun 2008. Yang kedua, ada konten yang dicurigai dipakai tanpa izin. Makalah ini secara substansional menyalin isi dari karya ilmiah sebelumnya berjudul On 3D Topological Relationship oleh Sika Zlatanova pada tahun 2001. Nah, ini termasuk penyalinan teks lengkap tanpa menyebutkan sumbernya. Penggunaan ulang hasil penelitian Zlatanova tanpa atribusi yang benar dianggap sebagai plagiarisme. Dampaknya bagi ITB, reputasi ITB sebagai institusi pendidikan ternama di Indonesia tercoreng karena terlibat dalam kasus plagiarisme yang melibatkan salah satu alumninya. Hal ini juga mengguncang kepercayaan terhadap integritas akademik di kampus tersebut. Bagi Juliansah, dampaknya reputasi profesional Juliansah terpengaruh secara signifikan. Ia tidak hanya kehilangan peluang pekerja di ITB, tetapi juga mendapat larangan untuk berpartisipasi dalam publikasi ilmiah di IAAA pada periode tertentu. Dan bagi pembimbing dan tim, kasus ini menyoroti kelalaian pembimbing yang tidak memeriksa keaslian karya, yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap kualitas pembimbing akademik di ITB. Untuk sanksi, pencabutan gelar dokter ITB telah memutuskan untuk meninjau dan mempertimbangkan pencabutan gelar Dr. Juliansah jika disertasinya juga terbukti mengandung plagiarisme serupa dengan makalah yang diterbitkan di IAAA. Dan sanksi yang lain, larangan berkarir di ITB juga berdampak karena kasus ini. Juliansah tidak diperkenankan untuk melamar pekerjaan di ITB dan namanya dimasukkan dalam daftar hitam di universitas tersebut. Untuk dampak akademik, karir, dan akademik, Juliansah juga menerima larangan untuk mempublikasikan karya ilmiah baru di platform IAA selama beberapa tahun sebagai sanksinya atas tindakan plagiarisme yang dilakukannya. Untuk jenis plagiarisme, kasus yang melibatkan Muhammad Juliansah dapat dikategorikan sebagai word by word plagiarism. Berikut alasannya. Word by word plagiarism melibatkan penyaliman teks secara langsung dari karya asli On 3D Topological Relationship oleh Sika Zlatanova tanpa memberikan atribusi yang benar. Teks yang digunakan dalam makalah Juliansah dan timnya secara substansional identik dengan karya asli. Untuk contoh kasus yang kedua berasal dari plagiarisme yang melibatkan Dr. Felix Kasim, Rektor Universitas Kristen Maranatha atau UKM pada tahun 2014. Data yang diplagiasi yaitu karya yang dicurigai dipakai tanpa izin. Dr. Felix Kasim diduga mengutip bagian dari karya ilmiah mahasiswa, termasuk skripsi yang ditulis oleh Andini Dwi Kenia Anjani tanpa memberikan atribusi yang tepat. Ini berarti sebagian tulisan yang seharusnya menjadi karya asli mahasiswa tersebut dipergunakan oleh Kasim tanpa mencantumkan sumbernya yang secara sah. Dampak bagi Universitas Kristen Maranatha atau UKM yaitu kasus ini merusak reputasi akademik UKM. Sebagai seorang dokter dan tokoh akademik utama di kampus, tindakan plagiarisme yang melibatkan dirinya mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas kepemimpinan kampus tersebut. Integritas kepemimpinan kampus tersebut akan mengurang dan kualitas kepemimpinan akademik dan etika di UKM menurun tajam. Nah, untuk sanksi, Felix Kasim
diberikan pemberhentian sementara setelah penyidikan dilakukan. Diberhentikan sementara dari jabatan sebagai rektor oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha. Pemberhentian sementara ini menunjukkan langkah tegas dari pihak yayasan sebagai respon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin akademik. Untuk jenis plagiarisme sendiri dari kasus Dr. Felix Qasim ini termasuk ide plagiarism. Dr. Felix Qasim diduga menggunakan bagian dari karya ilmiah mahasiswa, termasuk skripsi yang ditulis oleh Andini Dwikenia Anjani, tanpa memberikan atribusi atau sumbernya. Hal ini termasuk plagiarisme ide karena ide-ide atau hasil penelitian yang asli dari mahasiswa diklaim sebagai milik Dr. Felix Qasim tanpa pengakuan yang sah. Yang kedua, termasuk jenis word by word plagiarism. Jika teks dari karya mahasiswa disalin secara langsung oleh dalam karya yang dibuat oleh Dr. Felix Qasim tanpa modifikasi signifikan dan atau atribusi, maka ini adalah plagiarisme kata demi kata atau word by word plagiarism. Jenis ini mencangkup pengambilan teks lengkap atau paragraf dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga atau contoh kasus yang terakhir yaitu skandal plagiarisme di Universitas Lambung Mangkurat terkait promosi jabatan guru besar yang menimbulkan dampak signifikan terhadap reputasi akademik universitas tersebut. Yang diplagiat itu adalah artikel ilmiah dan jurnal yang digunakan oleh dosen-dosen ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar guru besar. Mereka menggunakan jurnal-jurnal predator yang seringkali tidak memiliki standar akademik yang layak. Nah, untuk dampaknya sendiri, skandal ini berdampak serius terhadap reputasi ULM. Universitas ini terpaksa mengalami penurunan akreditasi yang dari A menjadi C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, yang secara langsung mempengaruhi citra dan kualitas akademik ULM. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap ULM menurun dan institusi ini harus menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kredibilitasnya. Untuk sanksi, sebagai respon terhadap skandal kasus ini, status guru besar 11 dosen dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek. Sementara penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan terhadap lebih banyak dosen yang diduga terlibat. ULM juga memperbarui prosedur pengajuan kenaikan pangkat untuk menghindari kasus serupa di masa depan, termasuk membentuk pusat pengelolaan publikasi yang lebih ketat. Nah, untuk jenis plagiarismenya sendiri ini banyak. Untuk yang pertama, ini termasuk word by word plagiarism karena artikel ilmiah yang digunakan dalam jurnal predator menyalin teks secara langsung dari karya lain tanpa izin atau atribusi. Maka ini termasuk word by word plagiarism. Yang kedua, ide plagiarism. Jika artikel yang diterbitkan mengklaim ide atau temuan dari karya ilmiah lain dan memberikan atribusi kepada penulis asli, maka ini termasuk ide plagiarism. Yang ketiga ada self plagiarism. Jika dosen-dosen tersebut menggunakan kembali karya ilmiah mereka sendiri yang sudah pernah diterbitkan di jurnal lain untuk tujuan memenuhi syarat promosi tanpa menyebutkan bahwa itu adalah karya sebelumnya, maka ini termasuk self plagiarism. Yang keempat, style plagiarism. Jika gaya atau struktur penulisan dalam artikel yang diterbitkan dari karya ilmiah lain tanpa modifikasi yang signifikan, ini dapat dikategorikan sebagai style plagiarism. Nah, itu berikut untuk 3 kasus dari plagiarisme di Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.